Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Cik Simanulang. Saya Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1. Saya kelas B. NIM saya 032022. Saya menjelaskan tentang prinsip biokimia dalam tubuh manusia. Biokimia merupakan salah satu cabang ilmu yang menemukan dua bidang, yaitu biologi dan kimia. Biokimia juga dapat diartikan sebagai ilmu kehidupan. Biokimia menunjukkan mengenai bahan kimia yang dihasilkan oleh benda hidup, kesannya, kegunaan, dan cara memanfaatkan bahan aktif tersebut bagi meningkatkan tahap manusia. Cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu, yaitu zat terlarut. Sedangkan elektronik adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut dengan ion. Fungsi cairan tubuh yaitu mengatur suhu tubuh manusia. Apabila kekurangan air, suhu tubuh akan menjadi panas dan naik. Yang kedua, melancarkan peredaran darah jika tubuh seseorang kurang cairan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan air, yaitu air dalam tubuh, yaitu usia. Salah satu faktor yang paling signifikan ketika membahas beberapa banyak asupan air putih yang perlu dikonsumsi. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan yang dimaksud lingkungan pada hal yang meliputi cuaca dan tempat. Cairan tubuh, keseimbangan asam basa, yaitu asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ dan zat lain disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain disebut sebagai akseptor proton. Asam kuat adalah asam yang berdiosisasi dengan cepat dan terutama melepaskan sejumlah ion H+ dalam larutan. Contohnya adalah HCl. Keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel-sel. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem, yakni paru-paru dan ginjal. Paru-paru berperan dalam pelepasan atau ekskresi CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Pengaturan keseimbangan asam dan basa. Pengaturan keseimbangan ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion-ion lain dalam tubuh. Sebagai contoh, untuk mencapai homeostatis harus ada keseimbangan antara asupan atau produksi ion hidrogen dan pembuangan ion hidrogen dari tubuh. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa yaitu 1. Sistem Kupffer, kedua sistem paru-paru, dan ketiga sistem ginjal. Gangguan keseimbangan asam basa yaitu 1. Asidosis respiratorik adalah kesamaan darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Yang kedua, asidosis metabolik adalah kesamaan darah yang berlebihan. Yang ketiga, alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basa karena tinggi kadar bikarbonat. Pengertian metabolisme karbohidrat, lipid, purin, dan primitif, yaitu karbohidrat, lipid, protein memegang peranan penting bagi kehidupan, di mana lipid adalah senyawa organik yang dapat larut dalam air. Larutan dalam pelarut organik atau aseton, ester, dan lain-lain. Lipid adalah yang berupa zat
cair atau minyak, dan zat padat atau lemak. Metabolisme adalah seluruh proses kimiawi dalam tubuh organisme yang melibatkan energi dan enzim, diawali dengan substrats dan diakrit. Metabolis karbohidrat merupakan salah satu sumber energi untuk aktivitas sel secara biologis melalui glikolisis. Metabolisme lipid merupakan salah satu makromolekul hidrogen yang sangat berperan dalam fungsi biologis pada organisme. Fungsi utama lipid berkaitan dengan pembentukan membran biologis, penyimpanan dan transportasi energi. Lipid memiliki sifat larut air dan larut dalam. Pelarut nonpolar misalnya ether dan kilofor. Metabolisme purin adalah senyawa amina bagi dari protein yang menyusun tubuh makhluk hidup. Bahwa sistem metabolisme tubuh kita semakin kita sendiri juga memproduksi purin. Metabolisme purin dan pirimidin. Inti purin dan pirimidin adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotida, asam nukleat, RNA, dan DNA. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf sebesar